Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ayu Aulia Rahmani. Saya dari jurusan Manajemen Universitas Nusa Putra. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai agama dan ruang lingkupnya. Mari kita mulai materinya. Arti agama. Dari segi bahasa atau etimologi, arti agama ialah suatu jalan yang harus diikuti supaya orang dapat sampai ke suatu tujuan yang mulia dan suci. Sesuatu yang tidak berubah atau sesuatu yang kekal abadi, yang membuat sesuatu tidak kacau, cara-cara berjalan atau cara-cara sampai kepada keridhaan Tuhan. Dalam Al-Quran, agama disebut millah, misalnya millatu Ibrahim, yang artinya agama yang dibawa Ibrahim, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 123. Selain itu, dalam Al-Quran, agama disebut juga din atau ad-din, misalnya lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu din agamamu dan bagiku din agamaku, dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 5. Tetapi kata din selain berarti agama juga berarti pembalasan hari kiamat, adat kebiasaan, undang-undang, peraturan, dan taat atau patuh. Kemudian, menurut arti istilah atau terminologi, sebuah rumusan tentang pengertian agama menyebutkan bahwa agama itu mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, satu sistem kredo atau tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Yang kedua, ada satu sistem ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya yang mutlak itu. Lalu yang ketiga, ada satu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya. Sesuatu dan sejalan dengan tata keimanan dengan tata peribadatan termaksud di atas. Pentingnya agama dalam kehidupan. Berikut ini adalah sebagian dari bukti-bukti mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, karena agama merupakan sumber moral. Yang kedua, karena agama merupakan petunjuk kebenaran. Yang ketiga, karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Lalu yang keempat, karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suka maupun di kala duka. Lalu ada agama Islam. Penyebutan agama dalam Islam adalah din. Walaupun dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 juga menyebut kepercayaan terhadap berhala juga disebut dengan din. Menurut Munawar Khalil, kata din itu masdar dari kata kerja dana yadinu. Secara lugat, kata din artinya yang pertama, cara atau adat kebiasaan, yang kedua peraturan, yang ketiga undang-undang, yang keempat taat atau patuh, yang kelima menunggalkan ketuhanan, yang keenam pembalasan, yang ketujuh perhitungan, yang kedelapan hari kiamat, dan kesembilan nasihat, kesepuluh agama. Sedangkan kata Islam merupakan turunan atau jadian dari kata salam yang artinya patuh atau nerima. Kata dasarnya adalah salima yang berarti sejahtera, tidak tercelah, tidak tercatat. Dari kata tersebut terbentuk kata masdar, salamat dari perkataan salamat. Salam tersebut timbul ungkapan assalamualaikum yang artinya semoga Anda selamat, damai, sejahtera. Pengertian Islam secara istilah diungkapkan oleh Ahmad Abdullah Al-Masdusi tahun 1962 bahwa Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia digelarkan ke muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Quran yang suci yang diwahyukan kepada nabinya yang terakhir yakni Nabi Muhammad bin Abdullah. Satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material. Dari definisi tersebut, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya, berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Ruang lingkup agama Islam.
Agama Islam berisi ajaran yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai hamba Allah, individu, anggota masyarakat, maupun sebagian makhluk dunia secara garis besar. Ruang lingkup agama Islam menyangkup 3 hal pokok, yaitu yang pertama, aspek keyakinan yang disebut akidah, yaitu aspek kredial atau keimanan terhadap Allah dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Lalu yang kedua ada aspek norma yang disebut syariah atau aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan dengan alam semesta. Lalu yang ketiga ada aspek perilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap-sikap atau perilaku yang nampak dari pelaksanaan akidah dan syariah. Pendidikan Islam sebagai ilmu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya banyak aspek yang ikut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun ruang lingkup pendidikan Islam adalah yang pertama, perbuatan mendidik, yang kedua, anak didik, yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam, 4, pendidik, 5, materi pendidikan, ke-6, metode pendidikan, ke-7, alat pendidikan, ke-8, evaluasi pendidikan, ke-9, lingkungan pendidikan. Penjelasan mengenai materi agama dan ruang lingkupnya telah selesai. Saya kembali memohon maaf jika terdapat materi yang tidak sesuai, pembacaan yang kurang jelas, dan penuturan kata yang kurang baik. Jangan lupa juga berikan like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.